Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Aku duduk di sudut ruang kantor yang sunyi. Jari-jariku menggenggam erat cangkir kopi yang isinya sudah dingin sejak tadi. Tatapan kosongku tertuju ke jendela, memandangi rintik hujan yang jatuh seperti menirukan air mataku yang tak pernah sempat turun. Dunia sedang gaduh, tapi dadaku hampa. Di balik blazer hitam dan blouse rapi yang melekat di tubuhku, ada jiwa yang retak, tertekan oleh kenyataan hidup yang semakin menyesakkan. Namaku Rani, 26 tahun. Seorang karyawan biasa di perusahaan properti yang punya reputasi luar biasa, tapi dipimpin oleh lelaki yang lebih pantas disebut monster daripada manusia. Namanya Revan Mahendra. Usianya baru 35 tahun, tapi wajahnya selalu dingin, matanya tajam, dan ucapannya seperti belati. Semua orang di kantor mematuhinya lebih karena takut, bukan hormat. Setiap kali dia melintas di lorong kantor, suara-suara langsung menghilang, tubuh-tubuh menegang, dan senyum pun sirna. Aku pun tak terkecuali. Revan selalu memperlakukanku lebih ketat dari rekan kerja lain. Entah karena aku pernah menumpahkan kopi di berkasnya setahun lalu, atau karena dia memang hanya ingin membuat hidupku seperti neraka. Namun tak pernah terbayang olehku, bahwa suatu hari aku harus berdiri di hadapannya, bukan sebagai karyawannya, tapi sebagai calon istri kontraknya. Semuanya bermula 2 minggu lalu, saat aku menerima telepon dari rumah sakit. Suara di seberang sana memberitahuku bahwa ayah mengalami serangan jantung dan sedang dalam kondisi kritis. Dunia runtuh saat itu juga. Aku langsung pulang ke rumah dan mendapati ibu terduduk lemas di bangku ruang tunggu. Wajahnya pucat, matanya sembab. "Biaya operasinya besar, Nak," kata ibu dengan suara serak. "Kita butuh hampir 300 juta, secepatnya." Dadaku sesak, tabunganku tak sampai 1/10-nya. Asuransi tak menanggung seluruh biaya, dan kami tak punya harta berharga. Rumah sudah diagunkan untuk biaya pengobatan sebelumnya, dan sekarang, aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Aku mencoba semua cara. Meminjam sana-sini, bahkan menjual perhiasan peninggalan nenek. Tapi hasilnya tetap tak cukup. Saat itu, aku hampir menyerah. Sampai akhirnya, aku menerima pesan singkat dari Revan. "Temui saya di ruang kerja pukul 7 malam. Jangan terlambat." Awalnya aku pikir ini hanya tentang proyek yang sedang kusupervisi atau kesalahan kecil yang mungkin kulakukan. Tapi ternyata lebih dari itu. Jauh lebih dari yang pernah aku bayangkan. Duduk. Revan menunjuk kursi di hadapannya tanpa menatapku. Suaranya tajam. Aku duduk dengan gugup. Jantungku berdegup kencang, tanganku dingin. "Aku mendengar keluargamu butuh uang, banyak uang," katanya sambil meletakkan berkas ke meja. Aku meneguk ludah. Itu benar, Pak. Tapi saya akan mengusahakan sendiri." "Saya akan bantu," potongnya cepat. Dengan syarat, aku menatapnya penuh harap. "Apapun, Pak. Saya akan kerja lembur, ambil proyek lebih banyak, atau menikah denganku." Dunia berhenti berputar. Napasku tercekat. Aku kira aku salah dengar. Apa? Revan menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatapku lurus-lurus. "Kawin kontrak. 1 tahun. Aku butuh seseorang untuk menyamar sebagai istri, demi urusan warisan. Tapi aku tidak percaya siapapun, jadi aku butuh yang terikat kontrak. Dan tidak punya pilihan." Aku terdiam. Nafasku tak beraturan. Ini gila. "Sebagai imbalannya," lanjutnya, "aku akan lunasi seluruh biaya pengobatan ayahmu. Bahkan aku akan beri tambahan dana untuk kebutuhan keluargamu selama setahun." Aku menggigit bibir. Air mata menggenang, tapi tak berani jatuh. Ini tawaran paling tidak masuk akal yang pernah kudengar, tapi juga satu-satunya yang bisa menyelamatkan ayah. Aku butuh waktu 2 hari untuk menjawab. Selama itu aku tak tidur, tak makan. Aku memikirkan semua sisi. Harga diriku,
masa depanku, kejujuran pada keluarga, dan nyawa ayah. Dan akhirnya, aku menyerah pada satu hal, cinta anak pada orang tua. Aku kembali ke ruang Revan. Kali ini dia tak banyak bicara, hanya menyodorkan berkas kontrak. Setelah tanda tangan, kamu bukan lagi Rani karyawan biasa. Kamu akan jadi istriku di depan dunia. Tapi ingat, ini hanya acting. Tidak lebih. Tidak ada cinta. Tidak ada hak untuk mencampuri urusan pribadiku. Aku menandatangani kontrak dengan tangan gemetar. Hari pernikahan kami dilangsungkan di villa pribadi milik Revan. Hanya ada pengacara, notaris, dan 2 orang saksi bayaran. Tanpa keluarga. Tanpa gaun pengantin. Aku mengenakan dress putih sederhana yang disediakan Revan. Wajahku dipulas seadanya oleh makeup artist profesional yang lebih mirip perias mayat daripada pengantin. Usai ijab kabul, Revan bahkan tak menatapku. Ia hanya menyalami pengacara dan berkata, "Selesai. Bawa dia ke rumah." Sejak saat itu, aku tinggal di rumah Revan. Rumah besar dengan tembok tinggi, halaman luas, dan udara dingin. Tapi entah kenapa, rasanya seperti penjara. Revan hampir tak pernah pulang. Jikapun pulang, ia masuk ke kamarnya tanpa sepatah kata. Aku diberi kamar sendiri, dilarang masuk ke ruangan pribadinya, dan hanya boleh muncul saat ada acara keluarga. Saat pertama kali bertemu dengan ibunya, Bu Ratri, aku hampir pingsan karena tegang. Tapi perempuan itu malah menyambutku hangat. Akhirnya, Revan menikah juga, katanya sambil memelukku. "Kamu cantik sekali, Rani. Semoga bisa melembutkan hati anak saya yang keras kepala itu." Aku tersenyum kaku. Mereka tak tahu. Semua ini palsu. Hari-hariku diisi dengan kebohongan demi kebohongan. Aku berpura-pura menjadi istri bahagia. Aku menemani Revan ke acara-acara keluarga, pertemuan bisnis, bahkan wawancara media. Tapi setelah itu, kami kembali menjadi orang asing di rumah yang sama. Namun yang paling menyakitkan bukanlah dinginnya Revan, tapi perasaan bersalah yang terus menghantui. Aku belum pernah mengatakan kebenaran pada ibu dan ayah. Mereka percaya aku menikah karena cinta. Mereka bahagia, mereka bangga, dan itu membuatku merasa seperti penipu. Di tengah semua kekacauan itu ada hal yang perlahan berubah. Revan mulai memperhatikanku, diam-diam. Suatu malam, saat aku flu dan demam tinggi, aku bangun dan menemukan semangkuk bubur hangat di meja samping tempat tidurku. Tak ada catatan, tapi hanya satu orang yang punya akses ke rumah itu. Suatu sore, dia pulang lebih cepat dan melihatku menangis diam-diam di taman belakang. Dia tak bicara, hanya duduk di sampingku, diam selama 2 jam. Dan saat aku bangkit untuk masuk, dia mengulurkan jaketnya, menutupi tubuhku yang mulai kedinginan. Perhatian kecil itu seperti racun. Perlahan, aku mulai merasa nyaman. Tapi aku tahu, ini hanya ilusi. Tidak boleh ada harapan. Kontrak ini akan berakhir. Dan setelah itu, aku akan kembali menjadi asing. Yang tak kusangka, justru hatiku sendiri yang mulai memberontak. Aku mulai ingin tahu lebih banyak tentang Revan. Kenapa dia begitu dingin? Kenapa dia butuh istri palsu? Kenapa dia tampak begitu kesepian di tengah kemewahan hidupnya? Suatu malam, aku diam-diam masuk ke ruang kerja pribadinya saat dia sedang keluar kota. Aku tahu aku melanggar perjanjian, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya. Di sana, aku menemukan foto masa kecil Revan bersama seorang wanita yang wajahnya mirip dengannya. Di belakang foto tertulis, "Untuk Revan, anak yang paling ibu cintai, meski ayahmu tak pernah menganggapmu." Ada. Hati kecilku terhenti. Jadi, dia juga terluka. Aku tahu aku harus keluar sebelum dia pulang. Tapi terlalu banyak hal yang kutemukan di ruang itu. Buku harian kecil, laporan medis tentang kecelakaan ibunya, dan surat warisan yang menyebutkan syarat, Revan harus menikah untuk bisa mengambil alih seluruh aset. Segalanya mulai masuk akal. Kawin kontrak ini bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang luka, tentang pengkhianatan, dan tentang anak laki-laki yang ingin membuktikan dirinya layak meski pada ayah yang sudah lama tiada.
Malam itu, aku tak bisa tidur. Dan sejak saat itu, aku tak lagi bisa membenci Revan sepenuhnya. Dan sejak saat itu, aku tak lagi bisa membenci Revan sepenuhnya. Ada sesuatu dalam dirinya yang mulai kugenggam pelan-pelan. Bukan rasa cinta, bukan juga simpati, tapi lebih seperti rasa penasaran yang tumbuh dari akar iba. Dia lelaki yang terlihat sempurna di luar, namun rapuh di dalam. Sama seperti aku, yang setiap harinya memasang wajah kuat, padahal hancur dalam diam. Beberapa hari setelah malam penuh pengungkapan itu, aku mulai memperhatikan Revan dengan cara berbeda. Saat dia sarapan dengan terburu-buru, menyisakan roti panggang di piringnya, aku tak lagi hanya diam. Aku bertanya, apakah ia mau kubungkuskan makan siang. Dia tidak menjawab, hanya melirikku sejenak dan berlalu. Tapi keesokan harinya, aku temukan kotak makan kosong di dapur, bersih tanpa sisa. Malam-malam di rumah besar itu pun terasa berbeda. Jika sebelumnya aku menghindari setiap pertemuan dengannya, kini aku justru diam-diam berharap bisa bertemu di lorong atau ruang tengah. Sekadar menyapa atau menatap matanya barang 2 detik sebelum dia kembali dengan ekspresi dinginnya. Sampai suatu malam, hujan turun deras dan listrik tiba-tiba padam. Rumah megah itu mendadak gelap dan sunyi. Aku mengambil senter dari lemari dapur, lalu menuju lantai 2 untuk memastikan jendela kamarku tertutup rapat. Tapi langkahku terhenti saat melihat sosok Revan berdiri di balkon kamarnya, mengenakan kaos hitam dan celana panjang, rambutnya basah terkena rintik hujan. "Revan," panggilku pelan. Dia menoleh, wajahnya murung. "Ibu saya dulu suka hujan," katanya. "Hujan bisa menyembunyikan tangis." Aku berdiri terpaku. Suaranya terdengar berbeda. Bukan seperti bos, bukan seperti lelaki sombong yang biasa berteriak di kantor, tapi seperti seorang anak kecil yang tersesat. "Kenapa kamu menikahiku, Rani?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menusuk. Kupikir dia yang menentukan semuanya. Tapi malam ini, dia yang butuh jawaban. Aku mendekat, berdiri di ambang pintu balkon. Karena aku tak punya pilihan, karena aku ingin menyelamatkan ayahku. Dia mengangguk pelan. "Jadi kita sama." Aku menatapnya dalam diam. "Saya juga tak punya pilihan," katanya lagi. "Warisan itu satu-satunya jalan untuk membebaskan ibu dari hutang yang ditinggalkan ayah saya. Tapi untuk itu, saya harus menikah, dan saya tak percaya siapapun." Aku menghela napas. Di balik kontrak dingin itu, ternyata ada perjuangan yang tak jauh beda denganku. Sama-sama berkorban untuk orang tua. Sama-sama terpaksa menjalani peran yang tak pernah kami pilih. Sejak malam itu, hubungan kami berubah sedikit demi sedikit. Tidak langsung menjadi hangat, tidak juga romantis. Tapi cukup untuk membuatku merasa tak lagi sendirian di rumah itu. Kadang, saat sarapan, Revan akan bertanya, "Sudah kamu cek kesehatan ayahmu?" Atau, "Ibumu butuh sesuatu?" Kadang, dia akan menaruh majalah resep masakan di meja makan, seperti memberi isyarat bahwa dia ingin dicoba dibuatkan sesuatu dari sana. Aku pun mulai sering memasak untuknya. Bukan karena kewajiban, tapi karena ingin. Karena melihatnya menghabiskan sup buatanku dengan tenang adalah kebahagiaan kecil yang tak bisa dijelaskan. Namun, seperti semua cerita yang terlalu tenang, badai selalu datang di saat kita mulai lengah. Hari itu, aku sedang mengantar ayah ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Tiba-tiba, ponselku bergetar keras. Telepon dari kantor. Dari sekretaris Revan. "Bu, Rani, maaf, tapi Bapak Revan sedang terlibat keributan di kantor. Ada wartawan yang memaksa masuk. Katanya ingin mengonfirmasi kabar bahwa pernikahan kalian palsu." Darahku mendadak dingin. Apa maksudnya? Seseorang membocorkan informasi. Mereka bilang Revan menikah hanya demi warisan. Dan sekarang, Pak Revan sedang dituduh melakukan penipuan. Tanganku bergetar. Dadaku sesak. Aku langsung melesat ke kantor, meninggalkan ayah dan ibu dalam kebingungan. Saat tiba, pemandangan di lobi kantor membuat nafasku terputus. Ada puluhan wartawan, kamera, dan mikrofon mengarah ke satu orang yang berdiri tegak di tengah keramaian.
Revan. Wajahnya dingin, tapi matanya tampak lelah. Saat aku datang, dia menoleh. Tatapan kami bertemu. Dan untuk pertama kalinya, aku lihat ada permohonan di matanya. Bukan permintaan profesional, tapi lebih seperti permintaan tolong. Aku maju ke depan, berdiri di sampingnya. Saya istrinya, kataku lantang. Dan kami menikah bukan karena warisan. Wartawan langsung berteriak, mengajukan berbagai pertanyaan. Aku menggenggam tangan Revan erat. Dia sempat terkejut, tapi tak menarik tangannya. Saya mencintai suami saya, lanjutku, dengan suara bergetar. Mungkin pernikahan kami tidak sempurna, tapi itu bukan urusan publik. Kami ingin hidup tenang. Setelah pernyataan itu, Revan menarikku pelan dan membawaku pergi ke ruangannya. Di sana, untuk pertama kalinya, dia menangis. Hanya sekejap, tapi cukup untuk membuatku kehilangan kata-kata. Terima kasih, katanya pelan. Aku ingin mengatakan banyak hal. Ingin bilang bahwa aku tak peduli jika mereka bilang aku pembohong. Ingin bilang bahwa mungkin aku benar-benar mulai mencintainya. Tapi semua itu hanya mengendap di dada. Sebab aku tahu, ini belum akhir dari badai. Di luar sana, rumor terus berkembang. Wartawan tak berhenti memburu. Keluarga Revan mulai curiga. Dan yang paling mengejutkan, seseorang dari masa lalunya kembali. Seorang perempuan bernama Vania. Perempuan yang katanya dulu hampir menjadi tunangan Revan. Sebelum ia menghilang entah kemana. Kini ia kembali membawa satu pernyataan tajam. Revan tidak pernah benar-benar ingin menikah. Dia hanya terpaksa. Dan kamu, Rani, hanyalah alat. Aku tercekat, dan untuk pertama kalinya, aku mulai ragu. Apakah semua perhatian Revan hanya sandiwara? Apakah semua perhatian Revan hanya sandiwara? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, menghantam pikiranku siang dan malam seperti ombak menghajar karang. Aku mulai mempertanyakan setiap momen kecil yang dulu terasa tulus. Tatapannya di balkon malam itu, semangkuk bubur saat aku sakit, keheningan bersamanya di taman. Apakah semua itu bagian dari rencana? Dari akting yang sama persis seperti yang kulakukan demi kontrak ini? Vania datang seperti badai, menghancurkan sedikit ketenangan yang mulai tumbuh di antara aku dan Revan. Dia muncul di rumah, tanpa undangan, tanpa peringatan. Saat pintu dibuka oleh salah satu asisten rumah tangga, aku mendapati perempuan berambut panjang dengan parfum mahal menyengat itu berdiri di depan, dengan senyum tipis yang lebih mirip ejekan. "Kamu pasti Rani," katanya sambil mengulurkan tangan. "Aku, Vania, teman lama Revan." Tangannya tak kusambut. Mataku menatapnya tajam. Teman lama tidak biasanya muncul tiba-tiba dan langsung masuk ke rumah orang. Dia tertawa kecil. "Revan belum memberitahumu, ya? Dulu aku adalah tunangannya." Dunia seolah berhenti. Tapi aku menjaga ekspresi tetap datar. "Itu dulu. Sekarang dia sudah menikah. Tepatnya, menikah kontrak," katanya tajam. Kali ini tanpa senyum. "Aku tahu semuanya, Rani. Bahkan, siapa yang membuat surat kontraknya?" Jantungku berdebar. Tapi aku tetap berdiri, mencoba tak menunjukkan kelemahan. "Kalau kamu tahu semuanya, kamu juga pasti tahu bahwa ini bukan urusanmu lagi." Sayangnya, aku belum selesai dengan Revan. Tatapannya mengeras. Dan aku tidak akan tinggal diam saat dia mengorbankan semua demi perempuan bayaran. Kata-katanya menusuk seperti belati. Aku menahan napas. Tangan mengepal di sisi tubuh. Dia pergi setelah itu, meninggalkan jejak wangi yang memuakan dan luka baru di hatiku. Malamnya, Revan pulang lebih awal. Aku duduk di ruang tamu, menunggunya, dengan segumpal amarah dan kebingungan di dada. "Kamu tahu dia datang ke rumah?" Tanyaku tajam begitu dia membuka pintu. Dia mengangguk. "Vania meneleponku tadi siang. Aku tak menyangka dia benar-benar berani datang. Dia bilang dia mantan tunanganmu, dan dia tahu soal kontrak ini." Revan tidak segera menjawab. Dia menatapku dengan wajah letih, seolah hari ini telah menguras seluruh tenaganya. "Aku tidak pernah mencintai Vania,"
katanya. Akhirnya, hubungan kami hanya kesepakatan bisnis antara keluarga. Sejak awal, aku menolak. Tapi waktu itu, aku belum cukup kuat untuk menolak sepenuhnya. Tapi sekarang, suaraku bergetar. Apa kamu benar-benar ingin semua ini? Aku? Pernikahan? Ini? Atau kamu hanya memperalatku seperti dia bilang? Revan melangkah mendekat, dan untuk pertama kalinya, aku lihat matanya gemetar. Bukan karena marah, tapi seperti seseorang yang terluka terlalu lama. Aku tidak tahu apa yang sedang kurasakan, Rani. Aku tidak tahu apa yang seharusnya kupilih. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin kamu pergi. Dadaku serasa meledak. Kenapa? Bisikku. Karena kamu mulai butuh aku? Atau karena kamu takut kehilangan akses ke warisan itu? Revan memejamkan mata. Aku tidak tahu lagi mana yang benar, mana yang pura-pura. Aku pikir semua ini akan tetap dalam batas kontrak. Tapi kamu datang dan membuat semuanya jadi rumit. Aku berdiri. Mataku berkaca-kaca. Kalau begitu kita akhiri saja. Biarkan aku pergi. Aku tidak ingin jadi bagian dari permainan ini. Tidak. Suaranya tiba-tiba meninggi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Keheningan menggantung. Kata-katanya seperti lolongan kesepian yang selama ini ia tahan sendiri. Aku menatapnya dalam-dalam, mencoba memahami apakah itu perasaan tulus atau sekadar ketakutan kehilangan kendali. Sebelum sempat ku jawab, ponselku berdering. Nomor rumah sakit. Suara di seberang telepon terdengar panik. Ayahku. Kolaps. Serangan jantung lagi. Kondisinya kritis. Aku langsung melesat keluar rumah, tak peduli Revan berteriak memanggilku. Hujan mulai turun saat aku memacu mobil menuju rumah. Sakit. Tanganku gemetar, air mata mulai tak terbendung. Dunia terasa seperti mau runtuh. Sesampainya di rumah sakit, ibu memelukku sambil menangis. Ayah sedang dalam ruang ICU. Dokter bilang ini mungkin akan jadi serangan terakhir jika tak segera dilakukan operasi besar. Kita butuh 400 juta lagi, Rani. Suara ibu nyaris tak terdengar. Aku terdiam. Nafasku seperti ditarik paksa dari dada. Uang warisan belum cair. Kontrak belum selesai. Dan semua harapan yang kubangun perlahan retak satu persatu. Malam itu, aku duduk sendirian di lorong rumah sakit. Hujan terus mengguyur kaca. Aku menggenggam tangan sendiri, mencoba menguatkan diri. Tapi hatiku kacau. Antara Revan, Vania, ayah, dan diriku sendiri. Dan saat aku hampir jatuh sepenuhnya, seseorang duduk di sebelahku. Revan. Basah kuyup, nafasnya tersengal, matanya merah. Maaf, aku terlambat, katanya pelan. Aku memalingkan wajah, tapi dia menggenggam tanganku. Aku akan bayar semua biaya rumah sakit ayahmu. Tidak peduli apapun yang terjadi setelah ini. Aku menggigit bibir, menahan isak. Dan Rani, suaranya menurun. Kalau setelah ini kamu tetap memilih pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi setidaknya, biarkan aku menjadi laki-laki yang bisa kamu percaya, sekali saja. Dan malam itu, aku menangis di dadanya untuk ayahku, untuk ibuku, untuk cinta yang mulai tumbuh dalam diam, dan untuk lelaki yang tidak pernah aku harapkan, tapi mulai aku harapkan. Dan malam itu, aku menangis di dadanya. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa seperti diriku yang dulu. Bukan istri kontrak, bukan anak yang terhimpit utang, bukan pegawai yang dipaksa tunduk, melainkan seorang perempuan yang hanya ingin merasa dicintai. Revan tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Dia hanya memelukku erat, membiarkanku mencurahkan segala luka. Pelukannya hangat, dan untuk sesaat aku ingin waktu berhenti di situ saja, di antara detak jantungnya dan deru hujan di luar jendela rumah sakit. Beberapa hari kemudian, operasi ayahku berjalan lancar. Revan benar-benar menepati ucapannya. Dia yang menandatangani semua formulir, dia yang membayar semua biaya, bahkan dia pula yang menungguiku tanpa mengeluh di lorong rumah sakit hingga pagi. Aku mulai melihat sisi lain dirinya.
Di balik topeng dingin dan kejam itu, ternyata ada hati yang telah lama tak disentuh kasih sayang. Dan entah sejak kapan, aku mulai merasa ingin jadi orang yang bisa menyembuhkannya. Tapi semua itu tak bertahan lama. Di hari ketika ayahku mulai pulih dan diperbolehkan pulang, aku menemukan surat di meja makan rumah kami. Surat itu ditulis tangan, rapi dan penuh ironi. Dari Vania. Rani yang baik, maaf kalau aku terlalu jujur waktu itu. Tapi sebaiknya kau tahu siapa sebenarnya Revan. Lelaki itu tidak hanya menjadikanmu istri kontrak, tapi juga mencoba menyingkirkan semua orang yang menghalangi jalannya. Termasuk aku. Aku dulu mencintainya, sampai akhirnya ku tahu siapa dia sebenarnya. Dan sekarang, dia hanya menjadikanmu pelindung citranya. Sebentar lagi dia akan menyingkirkanmu juga, seperti dia menyingkirkan semuanya, termasuk rasa kemanusiaannya sendiri. Salam, Vania. Tanganku gemetar saat membaca surat itu. Aku ingin percaya pada Revan, tapi masa lalunya terlalu kabur. Dan Vania, meskipun menyebalkan, terlihat seperti seseorang yang benar-benar terluka. Malam itu, aku menunggu Revan pulang. Aku tidak bisa menahan pertanyaan ini lebih lama lagi. Siapa sebenarnya kamu, Revan? Tanyaku tajam saat dia baru saja menutup pintu. Dia tampak lelah, tapi tetap menatapku. Apa maksudmu? Aku menerima surat dari Vania. Dia bilang, kamu bukan seperti yang aku kira. Bahwa kamu sudah sering menyingkirkan orang demi ambisimu, termasuk dia. Wajah Revan langsung berubah. Bukan marah, tapi kecewa. Jadi sekarang, kamu percaya dia, bukan aku. Bukan soal percaya. Aku hanya ingin tahu kebenarannya. Dia menarik napas dalam, lalu duduk di sofa, wajahnya muram. Vania dulu hampir menghancurkan perusahaan keluarga kami. Dia membocorkan data internal ke investor luar. Karena dia marah aku memutuskan pertunangan kami. Dia bukan korban, Rani. Dia pelaku. Aku tercekat. Dan ya, lanjut Revan. Aku kejam. Aku dingin. Tapi semua itu karena aku tidak pernah diberi kesempatan jadi lembut. Hidup memaksaku jadi seperti ini. Dia menatapku, matanya basah. Tapi sejak kamu masuk ke hidupku, aku mulai lupa caraku bersikap seperti monster. Aku terdiam. Emosiku campur aduk. Antara ingin memeluknya, atau tetap menjaga jarak dari luka yang bisa saja terulang. Esok harinya, suasana menjadi semakin pelik. Keluarga besar Revan datang tiba-tiba, lengkap dengan pengacara dan notaris. Ternyata, kontrak pernikahan kami diketahui oleh salah satu kerabat jauh yang cemburu akan posisi Revan sebagai pewaris utama. Pernikahan ini ilegal, bentak salah satu pamannya. Ini hanya pernikahan palsu demi warisan. Revan berdiri, tenang namun tajam. Kalian hanya takut kehilangan posisi. Kalian tidak pernah peduli padaku, apalagi pada ibu. Perdebatan itu memanas. Dan di tengah semua kekacauan itu, aku berdiri di belakang Revan, mencoba tetap tegar. Tapi di dalam hati, aku mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Bagaimana jika semua ini tidak akan pernah berakhir? Bagaimana jika hidup bersamanya berarti terus hidup dalam konflik, skandal, dan pertarungan kekuasaan? Malam itu, aku duduk sendirian, di balkon. Angin dingin menyentuh kulitku, tapi pikiranku jauh lebih dingin. Revan menyusul, membawa 2 cangkir teh. Kamu menyesal? Tanyanya pelan. Aku tak menjawab, hanya menatap jauh ke langit malam. Aku tidak bisa menjanjikan hidup yang tenang, Rani. Tapi aku bisa janjikan satu hal, aku akan melindungimu. Bahkan kalau dunia berbalik melawan kita. Aku menoleh, menatap matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya, kalau semua ini bukan karena kontrak, apa kamu tetap akan memilihku? Dia terdiam. Lama, kemudian berkata, itu yang ingin aku jawab. Tapi aku takut jawabanku tidak seperti yang kamu harapkan. Aku tersenyum pahit. Dan di saat itu juga, aku sadar mungkin cinta kami tidak lahir dari rasa, tapi dari luka yang sama. Dan mungkin luka itu
terlalu dalam untuk disembuhkan bersama. Dan mungkin luka itu terlalu dalam untuk disembuhkan bersama. Pikiran itu menjeratku sepanjang malam. Aku tidak tidur, hanya duduk diam di ranjang, menatap kosong ke arah jendela yang tertutup embun. Angin dini hari menyelinap dari celah tirai, dingin seperti hati yang mulai lelah berharap. Revan tak lagi masuk ke kamar. Sejak percakapan di balkon itu, dia tidak mengusik keheninganku. Mungkin dia mengerti, atau mungkin dia menyerah. Pagi datang seperti tamu yang tak diundang. Dan bersama sinarnya, aku merasa tubuhku semakin berat membawa semua beban ini. Aku memasak sarapan seperti biasa, meski tidak ada selera untuk makan. Revan duduk di meja makan, mencoba bersikap biasa, tapi kami berdua tahu ada sesuatu yang berubah. "Rani," katanya pelan. Setelah beberapa saat hanya terdengar bunyi sendok beradu dengan piring. "Aku tahu kamu terluka, tapi biarkan aku memperbaikinya." Aku menatapnya. Mata itu, mata yang dulu menakutkanku, kini justru menyedihkan. Tapi aku tidak tahu apakah aku masih punya kekuatan untuk percaya lagi. "Memperbaiki luka yang kamu sendiri belum yakin kenapa kamu buat?" Tanyaku pelan, nyaris berbisik. Revan terdiam. Dan saat itu, ponselku berdering. Kali ini bukan rumah, sakit, tapi dari seseorang yang sama sekali tidak kuduga akan menghubungiku, Ibu Revan. "Datanglah ke rumah lama keluarga kami. Ada hal yang perlu kau ketahui tentang Revan, tentang kontrak itu, dan tentang kenapa kamu dipilih." Jantungku berdegup kencang. Kata-katanya terasa seperti lubang hitam yang menarikku ke dalam sesuatu yang jauh lebih besar dari yang kupikirkan. Beberapa jam kemudian, aku tiba di rumah tua yang dimaksud. Rumah besar penuh kenangan, jauh dari hiruk-pikuk kota. Ibu Revan menyambutku dengan senyum lelah dan mata sayu. "Duduklah, Nak," katanya lembut. "Sebelum kamu benar-benar memutuskan untuk pergi, ada sesuatu yang harus kamu baca." Ia menyerahkan sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada beberapa surat tua, foto-foto, dan satu lembar perjanjian yang membuat napasku tercekat. Ternyata, kontrak pernikahan itu bukan hanya hasil rencana Revan, tapi permintaan terakhir dari ayah Revan yang sudah meninggal. Sebuah wasiat yang ditulis setelah mengetahui kondisi Revan, bahwa dia mungkin tidak akan pernah mencintai siapapun jika tidak dipaksa belajar mencintai. "Ayahnya takut," ujar sang ibu pelan. "Takut Revan akan menjadi dingin selamanya. Dia ingin seseorang seperti kamu, seseorang yang punya luka, tapi masih bisa mencinta." Aku menutup mataku, perih, karena kini aku tahu, mungkin semua ini bukan hanya tentang uang, tapi tentang harapan seorang ayah yang ingin anaknya sembuh. "Dan kamu tahu," lanjut ibunya, "Revan memilihmu bukan karena kamu gadis pertama yang dia temui, tapi karena dia diam-diam memperhatikanmu sejak lama, dari jauh." Hatiku bergetar. Dia melihat bagaimana kamu mengorbankan segalanya demi keluargamu. Dan dia, untuk pertama kalinya, merasa terhubung dengan seseorang yang juga hancur, seperti dirinya. Aku menggigit bibir. Air mata mulai jatuh. Semua ini terlalu banyak, terlalu berat. Sepulang dari rumah itu, aku tidak langsung kembali ke rumah kami. Aku menyusuri jalan kota yang mulai basah oleh gerimis. Pikiranku seperti kapal karam, penuh reruntuhan, namun masih berusaha mengapung. Dan saat aku tiba di depan rumah, aku melihat Vania di sana. Lagi, kali ini dia tidak datang dengan senyum angkuh, tapi dengan wajah kacau, maskara luntur, dan tubuh gemetar. Aku hamil," katanya tanpa basa-basi. "Dunia berhenti lagi. Revan adalah ayahnya," lanjutnya. "Setidaknya, aku pikir begitu. Dan aku tidak peduli apakah kamu istri sah atau bukan. Aku hanya ingin dia tahu." Aku berdiri membeku. Kata-kata itu menamparku lebih keras dari apapun yang pernah kudengar. Revan keluar sesaat kemudian, melihat kami berdua. Matanya langsung menajam ke arah Vania. "Apalagi ini?" Suaranya serak, tapi tegas. Vania menatapnya, penuh luka.
Aku hamil, Van. Dan aku tidak tahu apakah kamu mau bertanggung jawab. Tapi aku tidak bisa menyembunyikannya. Aku tidak tahu berapa lama kami berdiri seperti itu. Aku, Revan, Vania. Dalam satu bingkai yang mustahil, pernikahan kontrak, cinta yang belum selesai, dan masa lalu yang kembali menuntut tempatnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan arah sepenuhnya. Malam itu aku mengemas pakaian. Tak banyak bicara. Revan hanya berdiri di ambang pintu, kamar, matanya kosong. "Kamu mau pergi?" Suaranya nyaris tak terdengar. Aku menoleh padanya. Ini bukan tentang kontrak lagi. Ini tentang aku yang tidak tahu siapa kamu sebenarnya. Tapi aku tahu siapa kamu, Rani. Katanya, setengah putus asa. Kamu satu-satunya cahaya dalam hidupku yang gelap ini. Aku menatapnya dalam-dalam. Tapi kadang, bahkan cahaya pun harus pergi sebelum ia padam. Dan aku melangkah pergi. Dengan hati yang tak kalah hancur dari saat aku pertama kali datang ke rumah ini. Dan aku melangkah pergi. Dengan hati yang tak kalah hancur dari saat aku pertama kali datang ke rumah ini. Langkahku berat. Setiap langkah menjauh dari rumah itu terasa seperti mencabut akar yang telah tertanam diam-diam dalam-dalam. Hujan turun lagi, kali ini deras. Langit seakan ikut menangis bersamaku, membasahi wajah dan tubuh yang gemetar. Aku tak peduli. Aku hanya ingin pergi sejauh mungkin dari segalanya. Dari kontrak itu, dari cinta yang belum selesai, dan dari luka yang terus tumbuh, tak kunjung sembuh. Aku menumpang taksi ke rumah sakit, tempat ayahku masih menjalani masa pemulihan. Ibu terkejut melihatku datang dengan koper, wajah basah, dan mata sembab. Tapi dia tidak bertanya. Ibu hanya memelukku erat, seakan tahu bahwa anak perempuannya telah pecah, dan serpihannya tercecer entah di mana. "Ayahmu membaik hari ini," bisik ibu sambil mengusap rambutku. "Tapi kamu justru makin terlihat hancur." Aku hanya tersenyum, tipis, lalu menangis di pelukannya seperti anak kecil. Hari-hari berikutnya, aku habiskan di rumah sakit, menyibukkan diri, mencoba tidak memikirkan Revan, Vania, dan semuanya. Tapi nyatanya, setiap sudut pikiranku masih dipenuhi olehnya. Setiap suara pintu yang terbuka, aku berharap itu dia. Tapi tidak. Revan tidak datang, tidak menelepon, tidak mencariku. Dan itu justru lebih menyakitkan. Hingga satu malam, saat aku sedang mengusap tangan ayah, perawat datang tergesa. "Bu Rani, ada yang mencari Anda di lobi." Seorang wanita. Aku turun dan menemukan seseorang yang tidak aku sangka. Kania, adik perempuan Revan. "Maaf datang tiba-tiba. Aku tidak bisa diam lagi," katanya, nafas tersengal. "Kak Revan, dia berubah sejak kamu pergi. Dia tidak makan, tidak bicara, tidak keluar kamar. Kantor jadi kacau. Dia bahkan menolak rapat warisan." Aku tercekat. Dia bilang, "Biar semuanya hilang asal kamu kembali." Tapi Kak Revan terlalu keras kepala untuk mencarimu. Mungkin karena dia merasa tidak pantas. Air mataku mengalir pelan. Sekeras apapun aku mencoba melupakan, hatiku tetap menolak. Dan seolah semesta tahu, malam itu aku mendapat telepon. Nomor tak dikenal, tapi suara di seberang membuat jantungku nyaris berhenti. "Rani, ini aku, Vania." Suara itu bergetar. Tak seperti biasanya. Aku di rumah sakit, pendarahan hebat. Dokter bilang, aku mungkin keguguran. Aku menggenggam ponsel lebih erat. "Kenapa kamu meneleponku?" "Karena Revan datang, dan dia mencarimu. Dia tidak peduli padaku, Rani. Bahkan saat aku berdarah di lantai, dia tetap menyebut namamu. Dadaku sesak. Aku benci mengatakannya, tapi kamu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkannya. Bahkan jika itu berarti aku harus kehilangan semua yang kupunya." Lalu telepon mati. Aku terduduk di kursi ruang tunggu rumah sakit, tangan gemetar. Dunia rasanya terlalu sempit untuk semua kenyataan yang datang bertubi-tubi. Beberapa jam kemudian, setelah berkecamuk dalam pikiran dan doa yang tak putus, aku memberanikan diri kembali ke rumah itu.
Rumah yang sempat kutinggalkan dengan luka. Rumah yang kini terasa lebih asing dari sebelumnya. Aku membuka pintu dengan perlahan. Rumah itu sepi. Gelap. Hanya satu lampu menyala dari arah kamar atas. Aku menaiki tangga. Jantungku berdegup keras. Dan saat pintu kamar terbuka, aku melihatnya. Revan duduk di lantai. Rambut berantakan. Wajahnya pucat. Di sekelilingnya berserakan foto-foto kami. Dari hari pertama kontrak sampai potret diam-diam yang entah kapan dia ambil. Rani, bisiknya. Suaranya parau. Aku kira kamu tidak akan pernah kembali. Aku berlutut di hadapannya. Kenapa kamu tidak mencariku? Karena aku pikir kamu sudah cukup menderita karena aku. Matanya penuh luka. Dan aku tidak berhak meminta lebih. Aku menggenggam tangannya. Dingin. Getarannya sampai ke hatiku. Revan, kamu tidak sempurna. Kamu penuh luka. Tapi, aku juga begitu. Dan entah bagaimana luka kita saling mengenal. Dia menatapku, bibirnya bergetar. Aku tidak pernah tahu caranya mencintai, Rani. Tapi kalau mencintai itu artinya takut kehilanganmu setiap malam, ingin mendengar suaramu bahkan saat aku tertidur. Maka mungkin aku telah mencintaimu sejak lama. Hanya saja aku terlalu rusak untuk menyadarinya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku melihat lelaki itu menangis di pelukanku. Tidak sebagai bos kejam, tidak sebagai pewaris perusahaan, tapi sebagai seorang pria yang akhirnya jujur pada luka dan cintanya. Namun aku tahu, badai belum selesai. Karena keesokan paginya, sebuah surat datang ke rumah. Dari pengacara keluarga Revan, dan isinya singkat, namun menghantam keras. Warisan Revan akan dibekukan. Pernikahan kalian sedang dalam penyelidikan. Dan seseorang telah mengajukan gugatan ke pengadilan, mengklaim bahwa kamu, Rani, adalah penipu yang telah merusak integritas keluarga besar. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir surat itu. Pemohon gugatan, Fania Arista Putri. Tanganku gemetar saat membaca kalimat terakhir surat itu. Pemohon gugatan, Fania Arista Putri. Rasanya seperti ditikam dari belakang. Setelah semuanya, setelah tangisannya di telepon, pengakuannya di rumah sakit, dia tetap memilih menusuk kami dari arah yang paling tak kuduga. Pengadilan. Revan berdiri di belakangku, membaca isi surat itu dalam diam, tapi aku bisa merasakan tubuhnya menegang. Dia tidak berkata apapun, hanya merobek surat itu perlahan dan melemparkannya ke lantai. Cukup, ucapnya pelan, nyaris berbisik. Aku sudah terlalu lama diam. Kali ini aku yang akan melindungi kamu. Hari-hari berikutnya adalah hari terberat dalam hidup kami. Media mulai mencium skandal itu. Artikel-artikel bertebaran, menyebutku istri bayaran, perempuan licik, pemanjat sosial. Mereka menyeret nama ayah dan ibuku. Wartawan datang ke rumah sakit, mencoba menggali aib yang bahkan tidak kami punya. Tapi Revan berdiri di depanku, selalu. Ia buka suara di depan publik, untuk pertama kalinya. Dalam konferensi pers yang ditayangkan langsung, ia berdiri tegak, mengenakan setelan hitam. Di belakangnya, aku duduk, menggenggam tanganku sendiri erat-erat. Saya, Revan. Arya Satya adalah orang yang membuat perjanjian pernikahan itu. Rani tidak memaksakan apapun. Semua itu keputusan saya, karena saya percaya pada satu hal. Kadang cinta tidak tumbuh dari bunga, tapi dari luka. Semua wartawan hening, saya mencintainya. Dan kalau kalian ingin menyeret seseorang ke pengadilan, maka seret saya. Bukan dia. Suaranya tegas, penuh api. Untuk pertama kalinya, aku melihat Revan yang benar-benar hidup. Bukan sekadar bertahan. Fania. Tidak muncul sejak saat itu. Gugatan tiba-tiba ditarik. Kabarnya dia diam-diam pergi ke luar negeri. Beberapa orang bilang ia benar-benar hamil, tapi mengalami keguguran. Aku tidak tahu, dan mungkin aku tidak ingin tahu. Aku sudah terlalu lelah membenci.
Beberapa bulan kemudian, semua badai mulai reda. Ayahku sembuh total. Kami kembali ke rumah kecil kami, dan Revan ikut serta. Dia yang biasanya tinggal di apartemen, mewahnya kini lebih suka menyapu halaman dan minum teh pagi bersama ibuku di teras. Sementara kontrak itu, sudah lama kami bakar. Bersama foto perjanjian itu, dan semua kenangan tentang awal hubungan kami yang penuh kepalsuan. Lalu suatu malam, Revan mengajakku kembali ke rumah besar tempat kami dulu tinggal. Tempat pertama kami memulai pernikahan sandiwara itu. Tapi malam itu bukan lagi sandiwara. Dengan gugup, dia menggenggam tanganku di taman belakang, di bawah cahaya lampu gantung yang dia sendiri pasang diam-diam seminggu terakhir. "Rani," katanya dengan suara bergetar, "aku pernah menikahimu karena kontrak. Kali ini, izinkan aku menikahimu karena cinta." Dia berlutut. Di tangannya bukan cincin berlian mewah, tapi sebuah band sederhana yang dia bentuk sendiri dari emas tua milik ibunya. Air mataku pecah. Aku tak butuh janji dunia, tak butuh warisan, tak butuh glamor. Aku hanya butuh pria ini, yang dulu menakutkanku, lalu membuatku jatuh hati tanpa bisa kutolak. Dan malam itu, aku berkata, "Ya, kami menikah lagi. Kali ini di hadapan keluarga kami sendiri, bukan notaris, tanpa tanda tangan kontrak. Hanya dua hati yang saling mencintai, meski dengan cara paling aneh yang pernah ada. Kini, aku tahu cinta tidak selalu hadir dalam bentuk puisi indah atau bunga mawar di pagi hari. Kadang, cinta hadir dalam bentuk seorang lelaki yang rela menjatuhkan nama baiknya, hanya untuk melindungi perempuan yang dia yakini adalah satu-satunya alasan. Dia ingin berubah, dan aku adalah perempuan biasa. Yang demi ayah dan ibuku, pernah rela kawin kontrak dengan bos kejam kantorku. Tapi dari perjanjian itulah, takdir mempertemukanku dengan cinta sejatiku. Yang lahir dari luka dan tumbuh dari keberanian untuk bertahan.